Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dida Gemas. Hari ini kita akan mereview, hari ini kita akan membongkar Honda Scoopy, dimana siang ini kita kedatangan Honda Scoopy. Honda Scoopy ini datang dengan kondisi dorong alias mesinnya hidup tapi nggak bisa digas, dengan kondisi atau dengan keluhan kata orangnya suara kasar. Nah, apa yang menjadi penyebab Honda Scoopy ini digas tapi nggak bisa jalan ya, dalam arti eh, kondisinya hidup tapi nggak bisa jalan. Nah, setelah kita cek, setelah kita bongkar, ternyata ini bagian fan belnya seperti ini hasilnya. Fan bel ini putus, sudah berserat-serat seperti ini, sama kondisi ruang fan bel ruler ini begini banget ya, sudah parah banget. Nanti kita akan ganti. Nah, ini rulernya, penampakan rulernya seperti ini. Ini sudah hancur banget ya. Ini suaranya bener kata orangnya, suaranya kasar sama nggak bisa digas ya. Nah, ini perumahan ruler. Perumahan ruler ini kocak banget. Nah, bisa kita cek, ini perumahan ruler sama bos-bosannya kocak banget. Nah, ini yang menyebabkan tarikan atau suaranya kasar banget. Jadi perumahan ruler nanti kita ganti sama rulernya satu set ya. Yang pasti nah, ini rulernya sudah hancur. Jadi keluhan orangnya, Scoopy ini nggak bisa digas, dalam arti maaf ya, bukan maksudnya, bukan maksud di nggak bisa digas, tapi hidup digas tapi nggak bisa jalan, dalam arti rodanya nggak bisa berputar. Nah, kayak rantainya putus. Nah, setelah kita cek, setelah kita analisa, ternyata tali fan belnya sudah hampir putus, dalam arti sudah berserat seperti tadi ya gambarnya. Nah, ini sekalian kita bersihkan. Ini seal, kenapa ini keluar banyak oli banget, ternyata ini bagian seal askreknya rusak. Nanti kita akan ganti juga sekalian seal askrek yang lebar banget ini di bagian askrek depan. Ini yang menyebabkan oli ini masuk ke dalam, atau oli ini keluar dari dalam ruang askrek ini menuju ke ruang fan bel, yang mengakibatkan fan bel ini basah oli, dalam arti dia sedikit lama-lama basah, dan tenaganya juga menurun ya, atau performa tenaganya menurun karena di bagian seal ini bocor yang mengakibatkan fan bel ini basah oli. Nah, nanti kita akan ganti, nanti kita akan bongkar sekalian seal askreknya seperti ini kurang lebihnya. Sekali lagi, siapa tahu teman-teman mengalami. Nah, ini nanti kita ganti seperti ini seal askrek yang baru sudah kita congkel. Kita langsung ganti yang baru ya, karena terlalu resiko nanti kalau nggak diganti, yang akan mengakibatkan daerah askrek ini nanti atau daerah fan bel, ruang fan bel atau CVT ini akan mengakibatkan banyak keluar oli. Nah, ini sedikit trik atau cara biar cepat ya. Ini ganti seal askrek atau seal bandulan itu seperti ini kurang lebih. Sekali lagi, untuk teman-teman sesama mekanik yang sudah senior, silahkan kritik dan saran kita agar kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan, menyajikan sebuah tontonan atau video yang maksud kita hanya berbagi pengalaman, yang maksud kita hanya untuk share, berbagi ilmu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Silahkan pertanyaan, isi kolom komentar di bawah video ini, nanti kita akan bantu jawab, nanti kita akan bantu diskusi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke. Nah, ini penampakan fan bel yang sudah hancur tadi ya, dia kondisinya datang.
sama kita nanti akan akali setelah kita ganti fan belt sama perumahan ruler satu set, kita nanti akan ganjal kampas gandanya ya, karena biar tenaganya atau perform tenaganya lebih loncat lagi, lebih cepat lagi kondisinya. Jadi ini nanti seperti biasa, ini trik sederhana, ini trik yang cukup bagus untuk kondisi motor ya, agar performanya kembali bagus lagi dan nggak memakan banyak biaya. Nanti kita akan akali di bagian kampas ganda seperti ini. Bisa disaksikan, ini adalah trik lama. Ini adalah trik lama dengan menggunakan pelor seperti ini. Tujuannya adalah biar kondisi membuka dan menutupnya kondisi kampas ganda sama fan belt ini cepat ya. Silahkan untuk teman-teman yang sekiranya ini bermanfaat, trik-trik seperti ini silahkan dipraktekkan, silahkan di-share. Kita berbagi ilmu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau sekiranya yang nggak suka, silahkan kritik dan saran selalu kita tunggu untuk lebih baiknya lagi kita dalam menyajikan sebuah penayangan. Oke? Ini maksud kita ya, sekali lagi, kenapa mesti diganjal pelor seperti ini? Ini tujuannya biar tarikannya lebih spontan, lebih performnya lebih bagus lagi. Kita akali seperti ini. Nah, cukup dipasang pelor melingkar seperti ini yang penuh ya. Ini tujuannya biar sekali lagi biar spontannya lebih atau performnya lebih. Oke, jadi intinya Scoopy atau Honda Scoopy ini tali fan beltnya hampir mau putus ya, yang bikin mengakibatkan digas nggak mau jalan tadi. Oke, ini perumahan ruler, tutup perumahan ruler ini kan kocak. Nah, seperti ini kita akali pakai plat bisa, pakai kain bisa. Ini intinya kita ganjal seperti ini. Kenapa apa tujuannya diganjal? Bahwa ini biar nggak timbul suara kasar, karena nggak harus semua kita ganti ya. Sekiranya yang masih bisa dipakai atau masih bisa diakali, kita akan akali dulu, kita akan ganjal dulu seperti ini, karena sesuai budget inilah yang bisa digunakan. Ini harus kita akali atau harus kita gunakan, karena seorang bengkel jangan hanya bisa mengganti, tapi setidaknya bisa mengakali barang yang sekiranya biar sedikit menghemat pengeluaran oleh para pengguna motor. Maka tugas kita atau PR besar kita, hal-hal sekecil seperti ini harus kita lakukan untuk membantu atau menghemat biaya para pasien-pasien bengkel, sekiranya tidak terlalu banyak pengeluaran, mengeluarkan biaya untuk motornya sendiri ya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya, sampai di sini bisa dimengerti ya maksud dan tujuan kita berbagi ilmu tadi, bahwa Honda Scoopy ini kenapa nggak datang kondisinya mendorong, nggak bisa digas. Itu maksudnya adalah tali fan beltnya putus, tali fan beltnya sudah seperti penayangan yang awal tadi ya, sudah nggak bisa dipakai. Jadi intinya ganti tali fan belt dan perumahan ruler ini suaranya kasar, jadi satu set nanti kita akan ganti perumahan ruler sama fan belt satu set ya. Jadi penyakitnya itu sama ganti seal askrek, karena kondisi askreknya keluar oli banyak banget yang mengakibatkan basah. Makanya kalau sudah kita bersihkan sekalian diganti biar nggak terlalu resiko ke depannya, daripada nanti
sudah dibersihkan tapi nggak diganti, ujung-ujungnya akan fatal lagi, merembet ke bagian fanbelnya lagi. Oke, sampai di sini bisa dimengerti, bisa difahami. Silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Silahkan cermati, silahkan kalkulasi, silahkan di analisa sendiri kondisi kenapa motor ini bisa mogok, dalam arti nggak bisa dibawa jalan, masuk akalnya bagaimana, tali fan belnya putus bagaimana, kok bisa putus padahal kondisinya bagus dari awal gitu kan. Nah itu silahkan analisa sendiri, karena faktor pemakaian tali fan bel ini bisa hampir mau putus, kurang lebih seperti itu ya. Oke, sama tambahan tadi ya, bagian kamas ganda kita ganjel pakai pelor ya, karena tujuannya performnya, kondisi spontannya atau tarikannya lebih agresif lagi ya dengan cara kita ganjel seperti tadi. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita ganjel seperti ini ya pakai kain. Jadi 3 biji kita ganjel semua. Maksudnya agar suaranya lebih halus lagi, karena ini biasanya kalau sudah kocak seperti ini langsung dipasang, biasanya akan suara tinggal ngoklok atau dalam arti kocak, suaranya kasar banget. Oke, nanti kita sudah selesai ya mengakali tutup fan bel, tutup peromah roller ini. Nanti kita tinggal masang. Jadi seal sudah kita ganti, fan bel sudah kita siapkan, sama rollernya sudah kita siapkan, tinggal masang ya. Ini peromah rollernya yang baru, kita pakai spare part orisinilnya.